Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dian Lutfita Prasetya Muninggar, SGZ MSc, selaku dosen gizi penyakit tidak menular, dan teman-teman yang kami banggakan. Kami dari kelompok 17 izin mempresentasikan review jurnal kanker dan anemi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Aditya Pratama sebagai moderator di kelompok 17. Untuk sesi selanjutnya yaitu pemaparan hasil presentasi review jurnal yang akan dilanjutkan oleh teman-teman kelompok 17. Kepadanya kami persilahkan. Next, development. Quality of life in women diagnosed with breast cancer after a 12-month treatment of lifestyle modification. Untuk background-nya di sini, kanker payudara atau BC adalah kanker yang paling sering didiagnosis pada wanita di sebagian besar negara wilayah di dunia. Pasien kanker melaporkan penurunan fisik, sakit, dan kurangnya kualitas hidup. Aktivitas fisik juga terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Penyintas BC melalui efek fisiologis langsung atau tidak langsung dengan mengurangi onkologis efek samping pengobatan. Beberapa bukti menunjukkan efek menguntungkan dari suplementasi vitamin D pada nyeri muskuloskeletal pada pasien BC dengan kadar vitamin D rendah dan menerima terapi anastrozole adjuvan. Oleh karena itu, kami menyelidiki HRQL pada penyintas BC setelah program modifikasi selama 12 bulan. Yang lebih tinggi dari tradisional Mediterania, aktivitas fisik yang lebih tinggi dan suplementasi vitamin D untuk mencapai kecukupan. Selanjutnya ada purpose dan aim. Untuk purpose-nya, evaluasi perubahan gaya hidup terhadap health-related quality of life pada pasien kanker payudara selama 12 bulan. Aim-nya yaitu untuk membuktikan perubahan gaya hidup dapat berdampak positif pada HRQL pada penyintas BC. Untuk pikonya di sini, yang P ada pasien kanker payudara, I-nya ada diet tradisional Mediterania, dengan indeks glikemik rendah, plus jalan cepat setiap hari, plus suplementasi vitamin D. Untuk C-nya ada diet tradisional Mediterania, plus menghindari aktivitas fisik, plus suplementasi vitamin D. Dan yang terakhir ada O, yaitu modifikasi gaya hidup sehat dapat berdampak positif pada HRQL pada penyintas gizi. Synthesis of evidence-nya, di sini ada modifikasi gaya hidup sehat dari pola makan tradisional Mediterania dan olahraga dapat berdampak positif pada HRQL pada penyintas BC. Mungkin melalui pengurangan berat badan sambil memperbaiki kecukupan vitamin D dapat memperbaiki gejala terkait BC. Temuan ini relevan bagi penderita BC yang memiliki HRQL rendah yang berdampak negatif terhadap kepatuhan pengobatan dan hasil penyakit. Baik, Selanjutnya ada outcomes and measurements. Penelitian ini memiliki beberapa kekuatan dan keterbatasan. Pada awal penelitian, hanya 60% serta dalam penelitian ini yang masih menerima kemoterapi. 50% telah menyelesaikan pengobatan kemoterapi dan 34% tidak menerima pengobatan kemoterapi. Oleh karena itu, kemungkinan kemoterapi mempengaruhi HRQL secara signifikan. Pengelompokan pasien berdasarkan BMI pada awal dan ditemukan hasil yang serupa untuk sebagian besar komponen kuesioner HRQL, kecuali untuk skor indeks, yaitu ada mobilitas, perawatan diri, aktivitas yang dilakukan, rasa sakit atau ketidaknyamanan, dan kecemasan atau depresi, di mana skor yang lebih tinggi terlihat pada pasien dengan berat badan normal dan skor yang lebih rendah pada pasien dengan berat badan berlebih dan obesitas. Metode di sini, penelitian ini merupakan bagian dari uji coba randomized control trial yang sedang berlangsung mengenai kemajuan program pengobatan termasuk modifikasi diet, aktivitas fisik, dan suplementasi vitamin D. Next.
Findingsnya, di antara perempuan yang menyelesaikan pengobatan 12 bulan, 2/3-nya mengalami kelebihan berat badan atau obesitas, padahal penelitian dan menunjukkan penurunan berat badan rata-rata 1,9 kg meskipun sebagian besar menjalani terapi hormon onkologi yang diketahui dapat meningkatkan berat badan. Next. Implication of practice-nya, penelitian ini menganalisis dan melaporkan secara rinci aspek kualitas hidup pada pasien BC setelah program gaya hidup berupa modifikasi pola makan, berjalan kaki setiap hari, dan suplementasi vitamin D. Modifikasi gaya hidup sehat dari diet tradisional Mediterania dan olahraga dapat berdampak positif pada HRQOL pada pasien BC yang selamat. Mungkin melalui penurunan berat badan, sementara memperbaiki kecukupan vitamin D dan memperbaiki gejala terkait BC. Untuk jurnal 2-nya di sini ada Quality of Life in Women Diagnosed with Breast Cancer. 12 months of lifestyle medication. Background-nya setelah dikaitkan dengan penurunan stok kambuhan, kanker payudara, dan peningkatan kelangsungan hidup dengan intervensi olahraga yang menghasilkan peningkatan kualitas hidup, fungsi fisik, dan kelelahan. Next. Propose dan aim-nya, propose-nya di sini intervensi gaya hidup, berat badan pada pasien kanker payudara pada jarak jauh. Aim-nya untuk membuktikan perubahan gaya hidup dapat berdampak terhadap keberlangsungan hidup para penyintas kanker payudara. Pikonya dari pasien kanker payudara, I-nya intervensi penurunan berat badan yang dilakukan dari jarak jauh pada kanker payudara stadium awal. C-nya analisis sensitivitas yang disesuaikan dengan penggunaan obat dan BMI lebih atau obesitas. O-nya intervensi jarak jauh penurunan berat badan dapat berdampak pada keberlangsungan hidup pada penyintas kanker payudara. Next. Synthesis of evidence-nya di sini ada komposisi tubuh yang didefinisikan oleh massa otot yang rendah, sarkopenia, dan adipositas terkait dengan kelangsungan hidup lebih buruk pada kanker payudara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bagas. Baik, untuk outcome and measurement-nya yaitu besarnya penurunan berat badan yang dicapai sebanding dengan yang diamati pada uji coba penurunan berat badan sebelumnya pada penyintas kanker payudara dengan intervensi berat badan yang diamati yaitu 4,5% mencakup perbedaan yang bermakna secara klinis sebesar 5% penurunan berat badan. Next. Untuk metode penelitian yaitu menggunakan uji coba two-arm parallel randomized trial telah terdaftar di Australian and New Zealand Clinical Trial Registry. Next. Untuk finding daripada artikelnya yaitu peserta intervensi mencapai penurunan berat badan yang signifikan secara statistik dan bermakna secara klinis, serta peningkatan risiko sindrom metabolik pada 12 bulan dibandingkan dengan peserta perawatan biasa. Selain itu, efek yang menguntungkan pada hasil dilaporkan pasien yang diamati. Besar penurunan berat badan yang dicapai sebanding dengan yang diamati pada uji coba penurunan berat badan sebelumnya. Next. Untuk implication of practice-nya yaitu dari pandemi COVID-19 telah menyoroti kebutuhan akan perawatan kanker yang berkualitas dapat diberikan dari jarak jauh. Sebuah bidang penelitian yang sudah maju di bidang kelangsungan hidup kanker dan intervensi gaya hidup. Next. Next. Untuk jurnal yang ketiga yaitu dengan judul Recruitment to the Breast Activity and Healthy Eating After Diagnosis Biohead Randomized Control Trial. Next. Untuk background-nya, kelebihan berat badan saat diagnosis kanker payudara dan penambahan berat badan setelah diagnosis dengan peningkatan spesifik BC dan semuanya menyebabkan kematian serta penurunan kualitas hidup. Next. Untuk purpose and aim, purpose-nya yaitu pengendalian berat badan dan diet yang hemat biaya untuk ditawarkan kepada pasien pada saat diagnosis dan diterapkan selama pengobatan tambahan. Untuk M-nya sendiri yaitu untuk membuktikan penurunan berat badan pada pasien kanker payudara yang mengalami kenaikan berat badan. Next.
Untuk tabel PICO-nya yaitu pasien kanker payudara untuk intervensinya yaitu promosi kesehatan, program diet dan aktivitas fisik, komparasinya dengan hanya saran diet dan olahraga tertulis standar. Kemudian untuk O-nya perubahan gaya hidup dan penurunan berat badan pada pasien BC. Next. Untuk sintesis of evidence-nya, yaitu pertambahan berat badan merupakan masalah khusus bagi pasien kemoterapi dan orang mungkin menganggap kelompok ini lebih enggan untuk mengikuti uji coba tersebut karena tingkat kecemasan dan beban pengobatan yang lebih tinggi. Dalam percobaan diet dan olahraga menggunakan jaringan penelitian kanker pada saat yang penuh tantangan bagi pasien BC segera setelah operasi dan di antara pasien yang menghadapi prospek kemoterapi. Next. Untuk outcome and measurement-nya yaitu besarnya penurunan berat badan yang dicapai berkaitan dengan pasien BC yang sama-sama tertarik untuk mengikuti gaya hidup dan intervensi pengobatan pada saat diagnosis dan memulai pengobatan tambahan. Untuk metode penelitian yaitu sebanyak 409 wanita dari 9 rumah sakit di GMCCRN direkrut selama 29 bulan. Kemudian lakukan persetujuan tertulis oleh semua peserta, di mana dalam janji percobaan pada awal, yaitu 6 dan 12 bulan di WSM, mengukur pengukuran hasil primer seperti berat badan, lemak, dan lain-lain. Untuk hasil sekundernya seperti lingkar pinggang, pinggul, sensitivitas insulin, dan lain, dan kepatuhan meliputi buku harian makanan dan aktivitas 7 hari. Next. Untuk temuan pentingnya yaitu perbandingan penggunaan obat antara wanita yang dijadwalkan menjalani kemoterapi dibandingkan mereka yang tidak menjalani kemoterapi untuk faktor-faktor yang mempengaruhi prognosis kanker payudara seperti derajat atau jenis tumor tidak mempengaruhi penyerapan. Namun kami menemukan penyerapan yang lebih rendah di antara pasien yang menjalani mastektomi yang sebelumnya dilaporkan dalam studi PES, sebuah studi olahraga selama kemoterapi tambahan untuk kanker payudara. Next. Untuk implication of practice, keberhasilan rekrutmen dalam percobaan diet dan olahraga menggunakan jaringan penelitian kanker yang pada saat yang penuh tantangan bagi pasien BC segera setelah operasi dan di antara pasien yang menghadapi prospek terapi kemoterapi. Next. Baik, sekian dan terima kasih untuk sesi review jurnal artikel kanker. Berikutnya akan dilanjutkan dengan review jurnal terkait dengan anemia. Nanda mau lanjut atau ganti? Baik, selanjutnya yaitu pemaparan review jurnal anemi yang akan disampaikan oleh Saudari Dewi Nanda dan Tia Asri Pintarum. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini kami akan melanjutkan untuk memaparkan hasil diskusi kami mengenai review jurnal anemia. Di sini ada background di mana anemia merupakan masalah kesehatan global yang signifikan, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Prevalensi anemia terutama pada remaja putri masih tinggi sehingga memiliki dampak negatif pada kesehatan. Menurut Riskesdas tahun 2018 menunjukkan bahwa proporsi remaja putri yang menderita anemia mencapai angka yang mengkhawatirkan, yakni sebesar 27,2%. Kemudian untuk purpose-nya yaitu evaluasi pemberian suplementasi zat besi pada remaja putri dalam penanganan anemia zat gizi besi. Kemudian untuk aim-nya yaitu untuk membuktikan penurunan remaja putri anemia zat gizi besi melalui pemberian suplementasi zat besi. Selanjutnya untuk PICO-nya yang case 1, ini untuk P-nya remaja putri dengan anemia zat gizi besi, kemudian untuk I-nya yaitu pemberian suplementasi zat besi, kemudian untuk
C-nya yaitu tidak diberikan suplementasi zat besi, dan untuk O-nya efektif dalam penanganan remaja putri anemia. Kemudian untuk synthesis of evidence, untuk jurnal yang pertama, yaitu penelitian ini berfokus pada efektivitas program suplementasi zat besi untuk remaja perempuan di Bogor, Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan prevalensi anemia. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan program suplementasi zat besi antara lain status zat besi awal dan usia subjek. Prevalensi anemia pada remaja putri dapat dipengaruhi oleh kadar hemoglobin awal. Kemudian untuk synthesis of evidence jurnal 2, yaitu program TTD di Kabupaten Demak bertujuan untuk menurunkan prevalensi anemia pada remaja putri melalui pemberian suplementasi zat besi. Implementasi program ini menghasilkan peningkatan kadar Hb yang signifikan pada kelompok intervensi, sebagaimana ditujukan oleh uji Wilcoxon dengan p-value 0,0. Untuk sintesis of evidence di jurnal ketiga, studi ini menyoroti pentingnya meningkatkan kepatuhan dan melibatkan wali dalam memantau suplementasi untuk mengatasi anemia secara efektif. Secara keseluruhan, temuan menunjukkan bahwa intervensi yang ditargetkan dapat meningkatkan status zat besi dan mengurangi anemia di kalangan remaja. Kemudian untuk outcome yang jurnal pertama, hasil dari program suplementasi zat besi untuk remaja perempuan di Bogor, Indonesia, diukur dengan menilai perubahan kadar hemoglobin dan prevalensi anemia di antara populasi sasaran. Untuk jurnal yang kedua, hasil dari pelaksanaan program TTD di Kabupaten Demak antara lain menurunnya prevalensi anemia pada kelompok sasaran yang ditujukan dengan menurunnya prevalensi anemia dan membaiknya kadar Hb. Kemudian untuk yang jurnal ketiga, studi ini mengukur hasil seperti kadar hemoglobin dan skor pengetahuan sebelum dan sesudah diintervensi. Kepatuhan ditemukan sangat penting untuk keberhasilan program suplementasi. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada metode. Di sini untuk jurnal 1 dijelaskan menggunakan desain koisi eksperimental pretest post-test intervensi yang melibatkan 172 siswi usia 10-18 tahun dari 4 sekolah di Kota Bogor. Next. Boleh di next. Untuk jurnal kedua juga menggunakan desain koisi eksperimen dengan sampel sebanyak 32 responden, termasuk remaja putri usia 10-19 tahun, dengan kadar Hb kurang dari 12, dan tercatat menderita anemia. Next. Untuk jurnal ketiga ini menggunakan desain eksperimen semu dengan pengukuran pretest dan post-test untuk menilai efektivitas intervensi, dengan kepatuhan yang didefinisikan pada konsumsi 12-16 tablet. Next. Untuk findings atau temuan pada jurnal 1 ini menghasilkan penurunan prevalensi anemia yang signifikan dari 20,9% menjadi 15,7% setelah diberikan intervensi. Next. Untuk jurnal yang kedua, di sini dengan nilai p-value 0,000 yang menunjukkan adanya dampak positif dalam mengatasi anemia. Uji Wilcoxon ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan tablet Fe terhadap kadar Hb pada kelompok intervensi. Next. Untuk jurnal 3 ini, penelitian yang dilakukan peneliti menemukan bahwa meskipun intervensi edukasi efektif dalam meningkatkan pengetahuan tentang anemia dan gizi, namun kombinasi suplementasi zat besi dan asam folat serta edukasi tidak meningkatkan kadar hemoglobin pada remaja putri secara signifikan. Jadi kepatuhan dinilai dari jumlah tablet yang dikonsumsi, dengan kepatuhan yang baik didefinisikan dengan mengkonsumsi 12-16 tablet. Next. Selanjutnya untuk implication for practice, di sini penting bagi praktisi kesehatan dan pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti status hemoglobin awal dan usia ketika merancang dan melaksanakan program suplementasi zat besi untuk remaja perempuan. Next. Untuk jurnal yang kedua, program tablet tambah darah di Kabupaten Demak ini menunjukkan bahwa penerapan program suplementasi zat besi dapat bermanfaat dalam mengatasi prevalensi anemia di kalangan remaja perempuan. Next.
Dan untuk jurnal yang ketiga, di sini menyoroti pentingnya memastikan kepatuhan terhadap program suplementasi zat besi dan asam folat, karena kepatuhan yang baik sangat penting bagi keberhasilan intervensi dalam meningkatkan kadar hemoglobin di kalangan remaja perempuan. Hal ini juga menunjukkan bahwa intervensi tidak hanya berfokus pada pendidikan, tetapi juga pada strategi untuk meningkatkan kepatuhan terhadap program suplementasi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dalam mengatasi anemia. Next. Baik, sekian presentasi dari materi anemia. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan presentasi jurnal artikel dari teman-teman kelompok 17. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 17. Terima kasih atas partisipasi teman-teman dan kami ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan baik tutur kata maupun sikap dari kelompok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dian Lutita Prasetya Muninggar, SGZ MSc, selaku dosen mata kuliah gizi penyakit tidak menular, dan teman-teman yang kami banggakan. Perkenalkan kami dari kelompok 17, izin untuk memaparkan hasil review jurnal tentang anemia. Adapun kelompok kami yaitu saya sendiri Muhammad Tegas Aditya Pratama, kemudian ada Dwinanda Mutiarani, Tia Asri Bintarum, dan Amatullah Hanif Latifah. Baik, untuk selanjutnya adalah sesi pemaparan materi review jurnal yang akan disampaikan oleh Saudari Dwinanda dan Tia Asri Bintarum. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Langsung saja untuk latar belakang dari anemia di sini merupakan masalah kesehatan global yang signifikan, khususnya di negara-negara berkembang seperti di Indonesia ini. Untuk data Riskesdas tahun 2018 di sini menunjukkan bahwa proporsi remaja putri yang menderita anemia ini mencapai angka yang mengkhawatirkan, yaitu sebesar 27,2%. Salah satu bentuk intervensi yang paling umum dilakukan adalah dengan pemberian tablet zat besi sebagai suplementasi untuk meningkatkan kadar hemoglobin dalam darah. Next. Untuk purpose and M, di sini untuk purpose-nya yaitu evaluasi pemberian suplementasi zat besi pada remaja putri dalam penanganan anemia zat besi. Dan untuk M-nya di sini untuk membuktikan penurunan remaja putri anemia zat gizi besi melalui pemberian suplementasi zat besi. Untuk PICOT di sini kami mengambil case 1 yang mana intervensi pemberian suplementasi zat besi pada remaja putri dalam penanganan anemia zat gizi besi. Untuk P-nya sendiri adalah remaja putri dengan anemia zat gizi besi. Untuk I-nya pemberian suplementasi zat besi. Untuk C-nya yaitu tidak diberikan suplementasi zat besi, dan untuk O-nya efektif dalam penanganan remaja putri anemia. Next. Untuk jurnal 1, di sini ada efektivitas program suplementasi zat besi pada remaja putri di Kota Bogor. Untuk yang pertama, synthesis of evidence. Di sini penelitian ini berfokus pada efektivitas program suplementasi zat besi untuk remaja perempuan, di mana penelitian ini dilakukan bekerja sama dengan Departemen Kesehatan setempat dan mendapatkan persetujuan etis. Jadi prevalensi anemia pada remaja putri ini dapat dipengaruhi oleh kadar hemoglobin awal. Next. Untuk jurnal yang kedua dengan judul pengaruh pemberian tablet FE terhadap kadar HB pada remaja dengan anemia. Di sini program TTDI di Kabupaten Demak bertujuan untuk menurunkan prevalensi anemia pada remaja putri melalui pemberian suplementasi zat besi. Hal ini menunjukkan bahwa program TTD ini mempunyai dampak positif dalam mengatasi anemia pada populasi sasaran. Next. Untuk jurnal ketiga, di sini studi ini menyoroti pentingnya meningkatkan kepatuhan dan melibatkan wali di dalam memantau suplementasi untuk mengatasi anemia secara efektif. Secara keseluruhan, temuan menunjukkan bahwa intervensi yang ditargetkan dapat meningkatkan status zat besi dan mengurangi anemia di kalangan remaja. Next. Selanjutnya, untuk outcomes and measurement plans,
Untuk jurnal pertama ini, hasil dari program suplementasi zat besi untuk remaja perempuan diukur dengan menilai perubahan kadar hemoglobin dan prevalensi anemia di antara populasi sasaran. Hasil penelitian ini menunjukkan prevalensi anemia dengan HP kurang dari 12 sebelum program itu sekitar 20,7% dan menurun menjadi 15,2% setelah 4 bulan intervensi. Next. Untuk jurnal kedua, di sini hasil dari pelaksanaan program TTD antara lain menurunnya prevalensi anemia pada kelompok sasaran yang ditunjukkan dengan menurunnya prevalensi anemia dan membaiknya kadar HB. Rencana pengukuran mencakup penilaian keberhasilan program melalui pemantauan perubahan HB dan status anemia pada populasi sasaran. Next. Untuk jurnal 3, mohon maaf tadi untuk judulnya yaitu The Effectiveness of Iron Folic Acid Supplementation and Education Intervention to Hemoglobin Level, Knowledge and Completion Among Adolescent Girls in Islamic Boarding School. Ini untuk studi ini mengukur hasil seperti kadar hemoglobin dan skor pengetahuan sebelum dan sesudah intervensi. Kepatuhan suplementasi zat besi asam folat dinilai dari jumlah tablet yang dikonsumsi dengan kepatuhan baik didefinisikan mengonsumsi 12-16 tablet. Kepatuhan ini ditemukan sangat penting untuk keberhasilan program dari suplementasi. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tia Asri. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasinya untuk metode yang jurnal pertama, program suplementasi zat besi pada remaja putri di Bogor menggunakan desain kuasi eksperimental pre-post intervensi yang melibatkan 172 siswi usia 10-18 tahun dari 4 sekolah di Kota Bogor. Sampel darah dikumpulkan melalui tusukan jari dan dianalisis menggunakan metode cyan metahemoglobin untuk menilai kadar hemoglobin. Kemudian untuk jurnal yang kedua, program TTD di Kabupaten Demak menggunakan desain kuasi eksperimen dengan sampel sebanyak 32 responden, termasuk remaja putri usia 10-19 tahun dengan kadar hemoglobin kurang dari 12 dan tercatat menderita anemia. Program ini menilai dampak suplementasi zat besi terhadap kadar HB menggunakan uji Wilcoxon. Kemudian untuk jurnal yang ketiga, penelitian ini menggunakan desain eksperimen semu dengan pengukuran pretest dan posttest untuk menilai efektivitas intervensi. Kepatuhan suplementasi zat besi asam folat ditentukan oleh jumlah tablet yang dikonsumsi. Dengan kepatuhan pada konsumsi 12-16 tablet, kepatuhan ditemukan sangat penting untuk keberhasilan program suplementasi. Kemudian untuk findings, program suplementasi zat besi untuk remaja putri di Bogor menghasilkan penurunan prevalensi anemia yang signifikan dari 20,9% menjadi 15,7% setelah intervensi. Dengan 79,7% subjek mengalami peningkatan kadar hemoglobin. Kemudian untuk yang jurnal kedua, program TTD di Kabupaten Demak menghasilkan peningkatan kadar HB yang signifikan pada kelompok intervensi dengan p-value 0,0 yang menunjukkan adanya dampak positif dalam mengatasi anemia. Selain itu, kelompok kontrol tidak menunjukkan dampak yang signifikan terhadap perubahan kadar HB. Kemudian untuk yang jurnal ketiga, penelitian yang dilakukan peneliti menemukan bahwa meskipun intervensi edukasi efektif dalam meningkatkan pengetahuan tentang anemia dan gizi, namun kombinasi suplementasi zat besi dan asam folat serta edukasi tidak meningkatkan kadar hemoglobin pada remaja putri secara signifikan. Kepatuhan faktor penentu keberhasilan dinilai dari jumlah tablet yang dikonsumsi dengan kepatuhan yang baik, yaitu mengonsumsi 12-16 tablet. Kemudian untuk implication for practice, jurnal yang pertama, penting bagi praktisi kesehatan dan membuat kebijakan untuk mempertimbangkan faktor seperti status hemoglobin awal dan usia ketika merancang dan melaksanakan program suplementasi zat besi untuk remaja perempuan. Kemudian untuk yang jurnal kedua, program TTD di Kabupaten Demak menunjukkan bahwa penerapan program suplementasi zat besi dapat bermanfaat dalam mengatasi prevalensi anemia di kalangan remaja perempuan. Hal ini berfokus pada peningkatan asupan zat besi dapat dipertimbangkan dalam praktik kesehatan masyarakat untuk mengurangi atau memerangi anemia pada kelompok populasi tersebut. Kemudian untuk jurnal yang ketiga, studi ini menyoroti pentingnya memastikan kepatuhan terhadap program suplementasi zat besi dan asam folat, karena kepatuhan yang baik sangat penting bagi keberhasilan intervensi dalam meningkatkan kadar hemoglobin di kalangan remaja perempuan.
Hal ini menunjukkan bahwa intervensi tidak hanya berfokus pada pendidikan, tetapi juga strategi untuk meningkatkan kepatuhan terhadap program suplementasi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dalam mengatasi anemia. Sekian presentasi dari review jurnal dengan bahasan anemia. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman kelompok 11 yang telah mempresentasikan hasil review jurnal artikelnya. Sebelumnya saya sebagai moderator memohon maaf apabila dalam tutur kata dan sikap baik dari saya pribadi dan kelompok ada yang kurang berkenan di hati Ibu dosen dan teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.